Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu masil khuffi, bab menyapu sepatu. Belum sampai doa. Kurang kita kayak. Nah. Wasalisu annahu makruh. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya makruh. Kira dah kelar kemarin. Ada lagi belum nih, Bo? Masih panjang. Wasalisu annahu makruh. Pendapat ketiga mengatakan hukumnya makruh. Apa makruh? Melap selepas berwudu. Wa yakulu ba'dahu, membaca ya seseorang setelahnya berwudu. Asyhadu an la ilaha illa an, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, man tawaddaa, siapa saja yang berwudu ia, faqala, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, niscaya dibukakan baginya seseorang pintu-pintu surga 8. Yadkhulu min ayyiha, masuk ya seseorang dari mana saja pintu. Min ayyiha, dari mana sajanya pintu. Sya'a, yang menginginkan ia seseorang. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Menambah akannya doa oleh Imam Tirmizi melebihi riwayat Imam Muslim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena ada hadis Imam Hakim. Jadi ada 3 rangkaian doa. Asyhadu an la ilaha illallah riwayat Imam Muslim. Allahumma ja'alni minat tawwabin riwayat Imam Tirmizi. Kemudian subhanakallahumma bihamdika hadis Imam Hakim. Wa sahhahahu, menganggap sahih ya Imam Hakim akannya hadis. Bunyi hadisnya adalah man tawaddaa, siapa saja yang berwudu ia, summa qala, kemudian dia baca doa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta sampai akhir, kutiba, niscaya ditulis bi warkin bi birikin, apa tirikin? Rikun budak
atau biwarkin. Qaluhu birikin ay fihi. Birikin ay fihi, artinya firikin. Wa toba, tobia, to dan fathah ba, toba, kasroba, tobia, artinya khatam, stempel. Ada di kamus. Lunak budak. Nah, mati mafhum saja, lembaran kertas. Kalau warkin jelas, ini rikin. Sunan nggak ada kitab-kitabnya. Mustadrak Imam Hakim, itu bisa dicek di Muqtabah Syamilah. Nah, kutiba birikin, ditulis firikin, pada lembaran. Summa tubi'a, kemudian distempel ia dengan tobi, stempel. Walam yukassar atau walam yaksir ila yaumil qiyamah, dan tidak akan pecah ia lembaran sampai hari kiamat. Kalimat birikin terjemahan bi adalah fihi, kemudian tobi dengan fathah ba, toba, dan kasrohnya ba, artinya khatam, stempel. Kemudian mana tidak pecah, la yatatarraku ilaiha ibtalun, tidak terjangkit kepadanya oleh yang membatalkan. Wa khazaftu du'a al-a'da, dan aku buang doa anggota tubuh, doa anggota wudu, al-mazkuri fil muharrari, yang disebutkan ia doa dalam kitab Muharrar. Wa huwa, dia doa adalah ayakula inda ghaslil wajhi, bahwa membaca ia seseorang ketika mencuci muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini doa ketika mencuci muka. Ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah mukaku, yawma tabyaddu wujuh, pada hari yang putih oleh muka-muka, wa taswaddu wujuh, dan hitam oleh muka-muka. Wa inda ghasl yadil yumna, doa ketika mencuci tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan kepadaku, atini, berikan kepadaku, kitabi, kitabku, biyamini, dengan tangan kananku, wa hasibni, hisablah aku, hisaba yasira, dengan hisab yang mudah. Wa inda ghasl yadil yusra, doa ketika mencuci tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali, janganlah engkau berikan kepadaku kitabku dengan tangan kiriku, wala min wara'i zahri, jangan pula dari belakang punggungku. Wa inda masir ra'si, doa ketika mengusap kepala, Allahumma harim sya'ari wa bashari 'alan nar, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku atas api neraka. Wa inda ghasli rijlain, doa ketika mencuci dua kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yawma tazillu fihil aqdam, ya Allah, sabit qadami, tetapkanlah telapak kakiku
ala sirat, di atas jembatan sirat, yauma, pada hari, tazilu fil aqdam, yang tergelincir padanya hari oleh telapak kaki. Wa zada ala zalika Rafi'i, menambah atas demikian doa dalam kitab Muharrar oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarah Kabir, ketika, yaitu doa ketika mengusap dua telinga. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, minal ladzina, termasuk dari orang-orang, yastami'una al-qawla, yang mereka mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mau mengikuti yang terbaiknya perkataan. Khazabtu du'a al-a'da izla aslalah, aku buang, kata Imam Nawawi, doa anggota tubuh karena tidak ada dalil baginya. Kada, demikian qala fi Rawdati, mengatakan ia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dan dalam kitab Syarah Muhadzab. Maksudnya, la aslalahu, tidak ada dalil baginya, lam yaji fihi syai'un minan nabi, tidak datang padanya doa anggota wudu oleh satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala fil azkar, sebagaimana berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan dalam kitab Tangkih. War-Rafi'u qala warada bil atharu anis salafis salihin. Padahal Imam Rafi'i pernah berkata, apa kata Imam Rafi'i? Warid dengannya doa anggota wudu oleh athar, warid dengannya doa anggota wudu oleh athar dari ulama salafis salih. Wafatahuma annahu ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min turukin bitarih Ibn Hibban wa ghairi wa in kanat dha'ifatan lil amali bil hadis dha'if fi fadailil a'mal. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, fatahuma, terlewat akan keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Fatahuma, luput, artinya tidak terlihat, tidak jumpa akan keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i oleh annahu, sesungguhnya, ruwiya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min turukin, dari beberapa jalur, di dalam kitab Tarikh Ibn Hibban juga yang lainnya. Wa in kanat dha'ifatan, walaupun ada ia riwayat itu dhaif, lil amali bil hadis dhaif, karena boleh mengamalkan dengan hadis dhaif pada fadailil a'mal. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengutip kembali doa ketika mencuci anggota wudu. Pada Imam Nawawi katakan aku buang karena nggak ada dalil. Pernyataan ini Imam Nawawi katakan dalam kitab Rawdah, dalam kitab Syarah Muhadzab, dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Tangkih. Imam Rafi'i juga katakan nggak ada dalil, tapi ada asar dari salafus saleh. Kata Imam Jalaluddin, dua ulama besar ini kelupaan, kelewatan. Ada riwayat dari beberapa jalur dalam kitab Tarikh Imam Ibn Hibban bahwasanya doa-doa anggota tubuh yang ada di atas, doa anggota-anggota wudu yang ada di atas, itu ada riwayatnya di dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban. Walaupun hadisnya dhaif, karena boleh beramal dengan hadis dhaif pada fadailil a'mal. Jadi di sini ada tiga pemain.
Pertama, Imam Rafi'i itu punya asal kitab dari Minhaj, lahir dari sana. Kemudian Imam Nawawi itu yang melahirkan Minhaj. Kemudian Jalaluddin Al-Mahalli ini yang mensyarah Minhaj. Di dua ulama besar tadi kelewatan dengan hadis tersebut. Itu sekelas Imam Rafi'i, Imam Nawawi, beliau katakan tidak datang padanya satu pun dari Rasul. Ternyata Imam Jalaluddin menemukan ada Pak, walaupun hadisnya dhaif. Nah, kira-kira kalau yang mengatakan tidak ada itu orang sekarang, tentu banyak adanya daripada enggak adanya. Nah, ada apa? Baru setengah jam di kelas, nggak ada izin setengah jam. Babu mashil khuffi, bab menyapu sepatu. Nah, kitab saya dua judulnya. Wa yajuzu fil wudu'i badalan an ghasli rijlaini fal wajibu ala labisihi al ghaslu wal mashu wal ghaslu afdalu. Boleh di dalam wudu badalan sebagai ganti dari failnya mana? Dalam dalam ya, dalam dalam. Ya juzu boleh ia menyapu sepatu fil wudu'i dalam bab wudu badalan sebagai ganti dari mencuci dua kaki. Fal wajibu ala labisihi, maka yang wajib terhadap orang yang memakainya sepatu itu ghaslu, mencuci kaki, wal mashu, dan menyapu sepatu. Wal ghaslu afdalu, mencuci kaki lebih baik daripada menyapu sepatu. Kama qalahu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah di bagian akhir salat musafir. Di bagian akhir pembahasan salat musafir. Wahtarazu bil wudu'i anil ghusli, mengecualikan mereka ulama dengan kata-kata wudu. Ya juzu fil wudu, boleh menyapu sepatu pada wudu. Dengan kata-kata wudu mereka kecualikan dari ghusli, mandi. Fala yajuzul mashu fihi, maka tidak boleh menyapu sepatu padanya mandi. Jadi dia mandi pakai sepatu, bagaimana dia tutup sepatunya nggak kena air, air nggak masuk ke dalam kakinya, kemudian dia mandi. Nah, untuk melengkapi mandinya, mencuci bagian kaki diganti dengan mengusap di atas sepatu. Itu maknanya menyapu sepatu ganti mandi, bukan menyapu sepatu, bukan tayamum ganti mandi. Berarti hanya dilakukan tayamum, nggak mandi. Hanya dilakukan menyapu sepatu, nggak mandi. Bukan itu maksudnya. Dia mandi, dia cuci semua anggota tubuhnya, kecuali kaki yang terbalut dalam sepatu, lalu dicukupkan. Menyiram air ke kaki itu diganti dengan mengusap di atas sepatu, itu hukumnya tidak boleh. Fala yajuzul mashu fihi, tidak boleh mengusap sepatu dalam masalah mandi, wajiban kana au manduban, wajib ada yang mandi atau sunnah. Kama naqalahu anhum, sebagaimana mengutip ia Imam Nawawi akannya pendapat
dari mereka ulama di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kama naqalahu, sebagaimana mengutip ya Imam Nawawi, akannya pendapat mengatakan tidak boleh dari mereka para fuqaha dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa huwa kama qala ma'khuzun min hadisil janabatil ati akhirul babi, dan dianya tidak boleh menyapu sepatu ganti mandi, kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan, itu dipahami dari hadis janabah yang akan datang, ia hadis pada akhir bab. Wahwa, dan dianya tidak boleh menyapu sepatu ganti mandi, kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi, itu ma'khuzun, diambil, dipahami dari hadis mandi junub yang akan didatangkan nanti, yang akan disebutkan nanti di akhir bab. Nah, sambungkan kembali matan dan matan. Wa yajuzu fil wudu'i lil mukimi yauman wa lailatan, boleh ia menyapu sepatu pada wudu bagi orang mukim 1 hari dan 1 malam. Walil musafiri salasatan bilayaliha, dan bagi musafir 3 hari dengan malam-malamnya. Karena ada hadis 2 Ibnu, pertama Ibnu Khuzaimah, yang kedua Ibnu Hibban, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam arkhasa, itu memberikan keringanan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil musafiri, bagi musafir, salasata ayamin wa layalihinna, 3 hari dan malam-malamnya 3. Walil mukimi, dan Nabi memberikan keringanan bagi orang mukim, bagi mukim, yauman walailatan, 1 hari 1 malam. Idza tatahhara, apabila dia telah bersuci, pala bisa khuffaihi, lalu dia memakai kedua sepatunya. Jadi syarat pertamanya idza tatahhara, apabila dia telah bersuci, berwudu yang sempurna. Pala bisa khuffaihi, lalu dia memakai kedua sepatunya. Apa yang diberikan keringanan? Ayam saha alaihima, bahwa menyapu ia si mukim atau musafir atas keduanya 2 sepatu sesuai dengan waktu masing-masing. Warawahu Imam Muslim an Shuraih ibn Hani, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Shuraih bin Hani, qala, bukan sahabat berarti tabi'in, dari Shuraih bin Hani, qala, beliau berkata, sa'altu Aliya ibn Abi Thalib, aku pernah bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, anil mashi alal khuffaini, tentang menyapu atas 2 sepatu. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Ali, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasata ayamin wa layalihinna, 3 hari dan malam-malamnya, lil musafiri, bagi musafir, wa yauman wa lailatan, dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Di mana dihitung 1 hari 1 malam bagi mukim? Dari mana dihitung 3 hari 3 malam bagi musafir? Muta'alaq kepada yauman wa lailah salasatan bilayaliha minal hadathi, dihitung dari hadas. Hadas yang mana? Ba'da lubusin, hadas kana takdir
yang ada ia hadas itu setelah memakai sepatu. Jam 7 pagi dia berwudu secara sempurna. Selesai wudu dia pasang sepatunya. Kemudian jam 10 dia buang air kecil atau buang angin, maka dihitung 3 hari 3 malamnya dari jam 10. Nah, 1 hari 1 malamnya dari jam 10. 1 hari 1 malam di sini maknanya 24 jam. Nah, 3 hari 3 malam 72 jam. Seperti bayan hidayah. Jadi khurud itu 3 hari 3 malam 72 jam. Kalau bayan hidayah selesai jam 7, maka harus bayan tangguh jam 7 besok. Nggak boleh digabungkan bayan tangguh dengan bayan subuh. Nah, begitu penekanannya. Nah, begitu juga di sini. Kalau jam 10 batal wudu, jam 10 hari Senin, maka jam 10 hari Senin besok antum wajib buka sepatu. Nah, nggak boleh lagi dipakai. Kalaupun sisa wudu jam 7 besok pagi untuk sholat zuhur besoknya, pada jam 10 udah batal nyapu sepatu, maka wajib dibuka sepatunya, dicuci kakinya. Tapi kalau duhanya jam 9, jam setengah 10 masih boleh. Tapi kalau jam 10 itu nggak boleh pakai lagi wudunya. Wajib dilepaskan sepatunya, wajib cuci kaki. Tidak wajib diulang dari awal, karena kita ikut pendapat mualat tidak wajib. Tapi kalau antum ikut pendapat wajib mualat, maka wajib diulang wudu dari awal. Nah, minal hadasi ba'da lubusin. Kenapa dihitung dari hadas? Ta'lil, li'anna waqtal mashi yadkhulu bil hadathi. Karena sesungguhnya waktu menyapu itu masuk ia dengan hadas. Nah, karena sesungguhnya waktu menyapu sepatu itu masuk ia dengan berhadas. Selagi wudhu sebelum menyapu sepatu masih ada, bertahan sampai jam 1 siang, maka orang itu belum punya kesempatan untuk menyapu sepatu karena wudhunya belum batal. Maka nggak dihitunglah dia pakai sepatu jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 batal wudhu, jam 1 lah mulainya dihitung masa sapu. Karena masa layak sapu adalah ketika kita sudah boleh wudhu, sudah wajib berwudhu, sementara wudhu kita masih ada. Nah, kapan dihitung waktu menyapu? Ya, setelah wudhunya tadi batal. Maka di sana dihitung dari hadas. Karena waktu menyapu itu masuk dengan sebab berhadas. Fa'tubirat muddatuhu minhu, maka dihitunglah masanya menyapu darinya berhadas. Bismillah. Waqtar al-musannifu fi Sarh al-Muhadzabi qala Abi Thur wa Ibn al-Mundhir an ibtida' al-muddati min al-mashi li'anna quwwat al-ahadis tu'tihi. Memilih oleh musannif adalah Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab. Apa yang beliau pilih? Pendapat Imam Abi Thawr dan Imam Ibn al-Mundhir. Apa pendapat mereka? Anna ibtida'al muddah, sesungguhnya awal masa menyapu, sesungguhnya awal masa minal mashi itu berawal dari menyapu. Karena sesungguhnya awal masa itu dari menyapu, karena sesungguhnya kekuatan hadis itu mendukung ia, memberikan ia kekuatan hadis akannya pendapat. Masa menyapu sepatu itu bukan dari berhadas,
Tapi sejak kita menyapu kali pertama wudhu setelah menyapai sepatu. Pakai sepatu jam 8, batal wudhu jam 11, kita wudhu kembali jam 1, maka masa menyapu dihitung dari jam 1, bukan jam 11, bukan jam 10. Nah, Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab memilih pendapat yang demikian, tapi di sini dalam kitab Minhaj beliau memilih pendapat dari hadas. Nah, dalam Minhaj dari hadas, Syarah Muhadzab dari menyapu. Wal muradu bi layalihinna salatu layalin muttasilatin bihinna sawa'un sabaqal yawmu al-awwalu lailatahu bi an ahdasa waqtal maghrib amla ka an ahdasa waqtal fajri. Yang dimaksudkan dengan malam-malamnya, wal muradu bilayalihinna, yang dimaksudkan dengan malam-malamnya 3 hari, itu salasu layalin, 3 malam, muttasilatin, yang bersambung ia 3 malam, bihinna, dengannya hari-hari, sawaun sabaqal yaumu, bersamaan terdahululah hari, sawaun sabaqal yaumul awal, bersamaan terdahululah hari pertama akan malamnya. Terdahulu artinya duluan hari pertama dari malamnya. Mana kejadiannya? Ahdasa waqtal maghrib, seperti dia berhadas di waktu maghrib. Berhadas di waktu maghrib, maka hitungan 3 hari dihitung dari mana? Dari waktu maghrib. Berarti duluan malam daripada siang. Atau tidak? Ka'an ahdasa waqtal fajri, seperti dia berhadas di waktu subuh, maka dihitung waktu menyapu subuh. Berarti siang lebih duluan daripada malamnya. Kalau ahdasa fi asna'il laili, maka jikalau berhadas ia seseorang di tengah malam, awin nahari, atau di tengah siang, niscaya waktu biro qadrul madi minhu, diperhitungkan kadar yang sudah berlalu darinya, waktu siang atau waktu malam. Dari mana dihitung? Dari malam keempat atau dari hari keempat. Nah, ini mafhumnya mudah, cuman ditulis dalam redaksi sehingga jadi sulit. Hitungannya 72 jam. Misal, kalau dia berhadas waktu maghrib, maka hitung malam, 3 hari 3 malam, diawali dulu dengan malam. Berhadas waktu maghrib, berarti malam dulu, baru siang, malam, siang, malam, siang, habisnya siang. Kalau sekiranya dia berhadas waktu subuh, maka awalnya siang, siang malam, siang malam, siang malam, mudah hitungnya. Kalau berhadasnya jam 12 siang, berarti sudah berlalu setengah siang, maka siang pertama hanya setengah, kemudian malam kedua penuh, malam ketiga siang ketiga, siang kedua penuh, malam kedua penuh, siang ketiga penuh, malam keempat, malam ketiga penuh, malam keempat, siang keempat, dihitung setengah. Nah, dihitung setengah. Nah, kalau berhadasnya malam jam 12, maka malam pertama setengah, kemudian siang full,
kemudian malam full, siang full, malam full, siang full, malam full, kemudian ambil setengahnya siang. Nah, jadi setengah diambil daripada malam keempat, setengah diambil pada hari keempat. Nggak usah pusing-pusing, hitung 72 jam. Jadi jangan sampai pemahaman yang diinginkan oleh musannif, ini kan saya sudah 3 malam ini pakai sepatu, berarti harus buka dong. Enggak, walaupun 3 malam kamu pakai sepatu, asal belum cukup 72 jam belum wajib dibuka. Jadi hitungannya adalah 72 jam. Sehingga kalau hadasnya di tengah malam akan terambil malam keempat setengahnya. Kalau hadasnya di tengah siang akan terambil siang keempat setengahnya. Wa ala qiyasi dzalik, berdasarkan di atas kias demikian, yuqalu, itu juga dikatakan pada masa orang mukim. Nah, mukim juga sama 24 jam. Bisa saja 24 jam itu full siang malam, hadasnya waktu subuh, berakhirlah waktu subuh. Hadas waktu maghrib, akhir waktu maghrib, di satu siang satu malam. Kalau berhadasnya siang, berarti malam, siangnya ambil setengah. Summa mashul musafiri, summa masahal musafiru salasatan yastad'i ayyakuna safaruhu qadraha walau zahaban wa iyaban. Kemudian menyapu oleh orang musafir akan 3 hari 3 malam. Yastad'i, kalimat tersebut menuntut bahwa adalah safarnya seseorang itu kadarnya 3 hari 3 malam. Walaupun ada ia 3 hari 3 malam itu pergi dan pulang. Fa in kana dunaha, maka jika ada ia safar di bawahnya 3 hari 3 malam, masaha bil qasri muddatal mukim, ini saya menyapu ia seseorang pada jarak yang pendek akan masa orang mukim. Wa fima fawqahu, kemudian menyapu ia seseorang pada safar di atasnya 3 hari 3 malam, ila ayyukim, hingga bahwa mukim ia seseorang, kama sa'ti fi qauli, sebagaimana akan datang pada perkataannya musannif. Saya ulang. Summa masahal musafiru salasatan, kemudian menyapu oleh orang musafir 3 hari 3 malam. Kalimat tersebut menuntut bahwa adalah safarnya itu kadarnya 3 hari 3 malam walaupun pulang pergi. Kalau dia melakukan safar hanya menghabiskan masa 2 hari 2 malam, maka orang itu wajib mencopot sepatunya, tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena safarnya hanya 2 hari 2 malam. Jadi boleh menyapu
bagi musafir 3 hari 3 malam kalau safarnya memang 3 hari 3 malam pulang pergi. Tapi kalau sampai satu tempat dia tidak lagi status musafir, misalnya dia pergi ke satu hari kemana? Pekanbaru satu hari, Medan satu hari, kemudian balik lagi dia ke Padang satu hari ke Medan, satu hari balik lagi sampai di Padang, masuk pada hari ketiga, kata dia saya musafir, jadi saya bonus satu hari lagi. Enggak boleh, karena syaratnya 3 hari 3 malam itu harus dalam perjalanan. Nah, kalau jarak safarnya kurang 3 hari 3 malam, fa in kana dunaha, jika ada ia safar di bawahnya 3 hari 3 malam, niscaya dia akan menyapu pada jarak qasar, jarak pendek, yaitu masa orang mukim. Masa orang mukim. Misalnya dia melakukan safar ke setengah hari kemana? Pasaman. Setengah hari ke Pasaman. Nah, sampai di Pasaman dia sudah sampai di kampung halamannya. Maka dia walaupun musafir, maka masa sapunya hanya 1 hari 1 malam. Hanya 1 hari 1 malam. Ini statusnya lagi musafir ya. Oh, maaf, statusnya sampai Pasaman tidak sebagai musafir. Lain halnya kalau dia di Pasaman, dia sebagai musafir. Nah, bukan orang tempatan. Berarti statusnya tetap musafir. Ini yang status musafirnya hilang. Status musafirnya habis di dalam masa kurang 1 hari 1 malam, maka disempurnakan 1 hari 1 malam. Wa fima fawqahu, sedikit lagi. Wa fima fawqahu, dan pada jarak di atasnya 1 hari 1 malam. Kalau safarnya lebih 1 hari 1 malam tapi nggak sampai 3 hari 3 malam, maka dia menyapu ila ayyukima, hingga bahwa dia mukim. Misalnya safarnya 2 hari 2 malam, maka sapu sampai 2 hari 2 malam. Safarnya 2 hari 3 malam, sapu sampai 2 hari 3 malam, sebagaimana akan datang dalam perkataannya. Nah, silakan Pak Isa. Ada depan kejadian kayaknya ada depan, cuman misalnya kan sapuan musafir itu kan 3 hari. Ini memang dia perjalanannya 3 hari. Perjalanan 3 hari, maka dia sudah dikatakan menyapu dan sudah terjadi hadas pertama. Otomatis kan dihitung, sudah dihitung masa menyapu sapuannya dari sana. Iya. Ketika perjalanan masuk ke hari kedua, jalan masuk di hari kedua, ternyata ada kejadian, bukan di hari kedua, di masa sapuannya itu masih ada kejadian seperti misalnya mobilnya rusak, kemudian di satu tempat ada teman rumah saudara atau bagaimana sudah niat bermukim di sana. Apakah hitungannya itu mulai dari hadas kan kalau dia sedang bersafar lalu dia mukim kan pindah sapuan menjadi sapuan mukim. Sapuan mukim. Maka ketika itu hitungannya itu dari pertama berhadas atau ketika dia niat bermukim? Hitungannya sejak dia berhadas. Tetap sejak berhadas. Sejak berhadas. Nah, seperti pembahasan tadi, wa fima fawqahu. Kalau misalnya kan dah lewat 1 hari. Nah, kalau mukim kan 1 hari ya. 1 hari ini udah lewat hari kedua berarti. Kemudian dia berhenti satu tempat, sudah langsung berniat mukim di sana. Padahal asli perjalanannya kan 3 hari atau lebih 3 hari lah.
Jadi kan kalau kita tinjau dari sapuan mukim, dia udah selesai sapuan mukimnya. Kalau tinjaunya dari hadas, apakah itu tetap ditinjau dari hadas yang pertama? Kalau tinjau dari hadas, otomatis kan sapuan mukimnya udah selesai. Terus bagaimana yang setelah waktu setelah itu? Setelah itu kan dia masih dalam kondisi musafir. Udah niat mukim langsung. Niat mukim, masa berlalunya berapa lama? Ada 2 hari. Ada 2 hari. Kalau ditinjau mukim kan, kalau ditinjau dari hadas tadi kan yang mukim udah selesai. Mukim udah selesai. Sekarang dia statusnya musafir. Musafir. Karena musafirnya sudah selesai, maka sapuannya hanya sampai dia mukim. Nah, ini versi yang nomor 3 tadi. Wa fima fawqahu, pada jarak di atas 1 hari 1 malam, tapi nggak sampai 3 hari 3 malam, maka dihitung sampai ayyukima. Nanti ketika dia mukim langsung buka sepatu. Kalaupun ada wuduknya, dia harus cuci kaki lagi. Nah, ada pertanyaan? Ya. Sapuan, masa sapuan seperti tadi kan yang mungkin itu sehari semalam. Mungkin sehari semalam. Itu dihitung dari hadis pertama. Nah, seandainya dia tidak berhadas lebih dari 1 hari 1 malam, itu bagaimana? Tetap. Maka belum terhitung masanya. Nah, masanya belum dihitung lagi, masih 0. Walaupun 3 hari 3 malam dia belum berhadas juga, belum dihitung juga masanya. Pas hadas, baru dihitung 1 hari 1 malam ke depan. Wal asi bi safarihi yamsahu muddatal mukimi. Orang yang maksiat dengan safarnya itu menyapu ia di masa mukim. Asi bis safar. Nah, maksiat bis safar perlu kita bedakan maksiat bis safar. Kalau maksiat bis safar, dia punya keringanan hukum untuk menyapu 3 hari 3 malam. Dia pergi ke Jakarta itu dengan mobil, tujuannya Juh Cikampek atau silaturahim. Tapi semasa safar dia duduk dengan wanita, samping kursinya wanita, kemudian dia melakukan perkara yang haram, maka dia tetap boleh 3 hari 3 malam. Tapi kalau maksiat bis safar, tujuannya ke Jakarta untuk membunuh menteri misalnya. Nah, geram kali sama menteri pengen membunuh, padahal sepanjang jalan dia zikir saja, baca Quran, zikir, salat sunat, salat duha. Dia hanya boleh menyapu sepatu 1 hari 1 malam karena maksiat bis safar. Jadi beda maksiat bis dengan fis. Wa sahibud darurah kal mustahadha yamsahu lil fardin wa nawafila. Dan sahib darurah, orang-orang yang punya darurat, orang-orang yang punya darurat atau bahasa lain daim hadas, sama dengan wanita, seperti wanita istihadha, itu menyapu ia sahibud darurah li fardin untuk 1 salat fardu, wa nawafila dan beberapa salat sunat, atau untuk beberapa salat sunat saja sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Nah, menyapu untuk 1 salat fardu dan beberapa salat sunat, atau beberapa salat sunat saja sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Jadi wajib dia mengulang wuduknya, kemudian sapu sepatu. Nah, sekali nyapu sepatu hanya boleh untuk 1 fardu dan beberapa salat sunat. Zuhur dia berwudu, dia sapu sepatu. Asar walaupun wuduknya tidak batal, dia mesti wuduk lagi dan mesti sapu sepatu lagi.
Nah, nggak boleh sekali sapu untuk beberapa salat wajib, hanya untuk satu salat wajib. Bukan berarti daim hadas punya kesempatan sekali menyapu, tidak. Jadi pahami, daim hadas punya kesempatan sekali menyapu. Kesempatannya sama. Mukim 24 jam, musafir 72 jam. Tapi hanya saja sekali wudhu, sekali sapu hanya untuk satu fardu dan beberapa salat sunnah. Fa'in masaha hadiran summa safara, maka jika menyapu ya seseorang di waktu hadir, dia menyapu ketika dia di kampung, nggak ada niat bepergian, summa safara, kemudian dia melakukan safar, jam 7 dia sapu sepatu, jam 7 dia pakai sepatu, kemudian jam 9 wuduknya batal, jam 11 diajak kawan ke Jakarta. Nah, kamu ikut nggak? Kemana? Ke Jakarta. Pakai apa? Pakai mobil lah. Saya nggak ada uang, gratis semuanya. Oh betul nih, ikut dia. Padahal niatnya nyapu tadi cuma untuk di tempatan, kemudian diajak kawan pergi. Atau sebaliknya, dia melakukan perjalanan ke Jakarta sampai di Solo, dia sudah sapu sepatu di sana. Dia pakai sepatu di sini, wudhu sempurna, pakai sepatu, kemudian pergi di Solo, udah keluar batas kota, batal wudhunya. Terus dia jalan sampai Solo Selatan, sampai di situ dia menjadi mukimin. Nah, kawin langsung beranak situ dia. Itu sebaliknya. Nah, au masaha safaran summa aqama, itu tafsiran daripada aksin. Fa'in masaha au akasa au masaha safaran, atau menyapu ya seseorang dalam keadaan safar kemudian mukim, niscaya lam yastawfi muddata safarin, tidak boleh mencukupkan ia seseorang akan masa safar, tidak boleh mencukupkan ia seseorang akan masa safar. Kenapa tidak boleh? Tagliban lil hadari, karena mendominankan, mengalahkan untuk masa hadir. Nah, mentaglib kepada masa hadir, payak tasiru, maka mencukupkan ia seseorang ala muddatihi, atas masanya hadir pada kasus pertama. Maka mencukupkan ia seseorang atas masanya hadir atau masa mukim pada kasus pertama, yaitu nyapu waktu mukim lalu pergi safar ke Jakarta. Dalam perjalanan 24 jam dia harus buka sepatunya walaupun dia sedang musafir. Nah, walaupun dia sedang musafir, itu fil awal. Wa kadza fitsani, begitu juga pada kasus kedua, yang dia niat safar, berangkat terus jalan sampai di satu tempat dia jadi mukim. In qoma qabla mudhiha, jika dia bermukim sebelum habisnya 1 hari 1 malam, dia akan sempurnakan sapuan kalau dia mukim sebelum habisnya 1 hari 1 malam. Fa'in aqama ba'daha, jika dia mukim setelahnya 1 hari 1 malam, niscaya dia tidak menyapu lagi. Salat nggak perlu diqadha, tidak perlu lagi menyapu. Nah, misalnya dia berangkat dari Padang pakai sepatu sampai di Solo, batal wuduknya, terus perjalanan sampai kemana itu? Ke Lampung. Nah, Lampung 2 hari 2 malam. Dia sampai di Lampung 2 hari 2 malam. Sampai di Lampung baru dia buka usaha di sana. Nggak jadi melanjutkan ke Jakarta. Maka dia mencukupkan hanya 2 hari 2 malam saja. Lam yamsah. Tapi kalau sampai di Solo Selatan masih ada setengah hari lagi, maka dia boleh lanjutkan menyapunya 24 jam sampai besok pagi. Tapi kalau udah lewat 24 jam, maka dia berhenti
di mana dia sampai. Bain aqama ba'daha, jika dia mukim setelah sehari semalam, lam yamsah, niscaya dia tidak boleh menyapu lagi. Wa yujzi'u ma madha, cukup akannya seseorang apa yang sudah berlalu, nggak perlu diqadha juga karena masih status musafir. Wa in zada ala yaumin wa lailatin, walaupun lebih ia atas sehari semalam, walaupun lebih ia atas sehari semalam. Walau masa safaran ba'da hadathihi hadaran istaufa muddatas safar, jikalau menyapu ia seseorang di dalam safar setelah berhadasnya seseorang di waktu hadir, niscaya mencukupkan ia seseorang akan masa safar. Walau masaha safaran ba'da hadasihi hadaran istaufa muddatas safar, jikalau seseorang menyapu di masa safar tapi setelah berhadasnya di waktu hadir, niscaya dia cukupkan masa safar. Nah, insyaallah kita akan melakukan rihlah ilmiah ke Papua Nugini. Jadi besok pagi siap-siap pakai sepatu. Kenapa? Karena perjalanan dingin. Jadi kalau cuci kaki itu bisa kutu air. Akhirnya pagi-pagi dah mandi semuanya, jangan lupa pakai bedah. Kemudian dia wudu. Selepas wudu dia pakailah sepatu. Niatnya kemana? Ke Papua Nugini. Selepas itu jam 9 mobilnya datang, jam 7 dia batal wudu. Nah, niatnya sapu waktu safar, tapi waktu di tempatan wudunya ada batal. Nah, hitungnya berapa? 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam? Hitungannya 3 hari 3 malam. Walaupun hadas itu tidak terjadi sedang safar, karena niatnya menyapunya sudah ada. Artinya niat menyapu sepatu waktu safar itu nggak mesti dalam safar persiapannya, boleh waktu mukim, dan juga tidak disyaratkan hadas itu di waktu safar. Walau masaha ahadal khufaini hadaran, jikalau menyapu ia seseorang akan salah satu 2 sepatu waktu hadir, kemudian sepatu yang lainnya waktu safar, niscaya dia menyapu di masa safar. Nah, niscaya dia menyapu masa safar menurut Imam Rafi'i, karena ikut Qadi Husain dan Imam Baghawi. Nah, berangkat ke Papua. Kemudian Masya Allah, kita akan melakukan sunat safar dulu. Maka Abu Bakar dah wudhu dia, karena wudhunya dah batal. Wudhu, kemudian dia cuci tangan, cuci kaki, sapu kepala, usap telinga, kemudian disapu sepatu kanannya. Sahab gitu. Kapan disapu? Waktu hadar, datang ihsan. Jangan, stop. Kalau antum sapu satu lagi, antum cuman punya waktu 24 jam. Nah, mendingan sholat sunat safarnya nanti disolok saja. Akhirnya satu sepatu kirinya belum disapu di Darung. Dia pergi dulu ke Solok sana, sampai Solok baru mampir masjid Pak Haji apa? Nah, kemudian baru diusap Haji Alius, baru diusap kaki kirinya. Nah, berarti satu kaki disapu di Indarung fil mukim, satu kaki disapu dalam perjalanan. Nah, itu Abu Bakar berapa masa sapunya?
Kata Imam Rafi'i 3 hari 3 malam. 3 malam. Wasahha al-musannifu maqalat al-mutawalli, menganggap sahih oleh Imam, matikan TV Ismail, menganggap sahih oleh Imam Mutawalli akan perkataan, menganggap sahih oleh musannif akan perkataan Imam Mutawalli dan Imam Syashi. Apa perkataan beliau? Annahu yamsahu muddatal iqamati faqat, sesungguhnya Abu Bakar itu menyapu ia di masa mukim saja, di masa mukim saja. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Jadi kan ada menyapu bagi Sahibul Darurah. Yang mau ditanyakan, kapan dihitung dia hadis pertamanya tuh? Kan dia berhadis terus gitu kan? Nah, hadas pertamanya dihitung ketika terjadi hadas selain hadas daimnya. Kalau dia hadasnya kencing, kalau dia kentut, baru dihitung. Bukan sesi sepatu langsung hadas, sedang pakai sepatu saja dia sedang berhadas, berarti hadas lain maksudnya dihitung. Kalau seandainya dorornya tuh komplit semua gimana? Oh, misalnya keluar angin ya, keluar kencing juga. Ya, tersentuh dengan wanita belum kan? Belum. Kecuali kalau dia sama isinya dempet terus, nggak lepas-lepas misalnya, itu baru daim hadas nyentuh. Pokoknya hadas yang baru. Nggak mungkin lah berak terus juga. Khair. Bismillahirrahmanirrahim.